Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Apa kabar ibu-ibu? Saya ingin ngajak ibu-ibu ketika saya sapa, apa kabar? Jawabnya apa tadi Bu? Nah, kalau orang alhamdulillah tangannya gimana Bu? Alhamdulillah. Ya kan, terus tambah lagi subhanallah. Allahu Akbar. Ulangi Bu ya, biar semangat pagi ini. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Subhanallah. Allahu Akbar. Biar semangat. Nah, itu rasa syukur kita karena di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan terutama nikmat sehat ya, karena masih diberi kesempatan ya, kita diberi kesempatan melangkahkan kaki kita berangkat dari rumah menuju ke Masjid Taklim di pagi hari ini ya, karena tidak semua orang diberi kesempatan seperti kita ya Bu ya, bener gak Bu? Alhamdulillah. Perasaan saya nggak ketemu ibu-ibu sama Pak Wakim itu udah setahun ya Bu ya, setahun. Iya, karena terakhir ketemu tahun lalu. Ya, saya ketemu ibu-ibu tahun lalu kan bulan Desember, awal bulan Desember. Sekarang tanggal 6 Januari dan 6 Rajab ya Bu ya. Ya alhamdulillah, salah satu anugerah terindah kita masih diberi rezeki bisa ketemu dengan bulan Rajab. Ya, semoga kita masih disampaikan kita masih disampaikan bisa beribadah ketemu dengan bulan Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya pas datang, yang baca tilawah tadi siapa Bu? Ibu. Iya. Ibu tadi pas ke depan ngerasa grogi nggak Bu? Grogi nggak Bu? Kalau nggak grogi berarti suaranya memang sudah sepuh ya. Jadi saya pun yang sering ada di depan sini, kadang masih, kalau bahasa Inggrisnya itu masih nervous, grogi, bener nggak Bu? Nah, kalau bahasa Jawa, saya kalau maju ke depan itu pasti deg-degan, bener nggak? Kenapa deg-degan? Kalau deg-degan itu kan wajar Bu, wajar nggak Bu deg-degan? Kalau nggak deg-degan mati Bu, jantung itu harus berdetak. Kebetulan hari Sabtu kemarin saya ikut pelatihan public speaking for dai
buat apa ya, para mubalik gitu ya. Kebetulan Dewan Masjid Indonesia Kota Cirebon mengadakan pelatihan public speaking, pelatihan cara berbicara di depan orang gitu. Bagaimana bicaranya biar menarik. Ketika saya presentasi di sana dinilai sama trainernya, ini Pak Danu ngomongnya sudah enak, tapi cocoknya buat ibu-ibu yang sepuh. Saya digituin, iya Pak, karena saya kalau ngomongnya terlalu bersemangat, berapi-api, lewat audiens saya itu nenek-nenek semua, saya bilang gitu. Masih ABG ya Bu? Gadis tahun 70 ya Bu. Yang penting, tapi jangan salah Bu, saya salut dengan ibu-ibu, Pak Wakil terutama nih ya. Karena banyak orang yang ketika usianya sudah pensiun, mereka benar-benar pensiun dari kegiatan karena merasa sudah lelah, enak, jadi kegiatannya cuman nanti bangun pagi ya olahraga, sekedar olahraga, baca koran di depan, jadi benar-benar menikmati tidak bergerak. Benar nggak Bu? Ada yang berpikiran begitu? Ya, saya ingat Bapak mertua itu pensiun 2011. Tapi beliau sebetulnya setiap hari itu selalu berjalan kaki 5 waktu itu dari rumah ke masjid. Kebetulan rumahnya di Gang Jaya Jatibarang. Terus setiap hari beliau sholat 5 waktu itu di masjid masjid besarnya Jatibarang Nurul Huda yang di pinggir jalan. Artinya ada jalan kaki sekitar setengah kilo lebih. Dan beliau hampir 40 tahun itu terakhir beliau itu 5 waktunya selalu berjuang sholat di masjid. Saya kalah. Nah, maksud saya begini, beliau yang menurut kita ada aktivitas, yang aktivitasnya itu berangkat ke masjid, bener nggak Bu? Kadang orang pensiun pengennya berhenti beraktivitas. Sekarang saya nanya, kalau pegawai negeri SK-nya yang ngasih siapa Bu? Digajinya berdasarkan SK yang ditetapkan, betul? Ya Bu. Begitu pensiun, banyak yang merasa penghasilannya jadi kurang. Nah, menurut ibu bapak ini salah bukan? Berarti merasa setelah pensiun, contoh nih, bapak mertua saya ketika pensiun gajinya 4 juta, ya kan? Begitu beliau meninggal, yang dapat rezeki kan istrinya, rezeki janda. Pensiunan janda berapa Bu? Enggak sampai 50%. Ibu mertua saya itu 2 juta kurang. Saya mau nanya ke ibu-ibu, dengan masa pensiun yang sudah sepuh, cuma dapat duit 2 juta, kurang apa kurang Bu? Nah, di sini salah satu kesalahan kita ketika kita pensiun, kita merasa rezeki kita jadi sedikit. Bener nggak Bu? Di sini salahnya. Nah, harusnya kita rubah mindset kita. Siapa yang ngasih rezeki Bu? Bukan pemerintah kan, kalau kita pegawai negeri, yang ngasih kita Allah. Kalau sekarang kita pensiun dari pegawai negeri PNS, sekarang kita ganti, saya mau jadi pegawainya Allah. Bener nggak Bu? Kita harus merubah pikiran kita bahwa rezeki dari yang maha kaya, rezeki yang dari maha pemberi, rezeki itu tidak terbatas. Betul Bu? Nah, kalau cuma tadi kita ngandalin duit pensiunan, ya Allah Bu, 2 juta ora tekan.
cukup, beli cukup, harus cukup kan begitu. Begitu putune mbah mbah laptop rusak, beli laptop baru gitu. Putune itu ada yang begitu. Karena apa? Baru kuliah. Tahu-tahu cucu yang satu lagi minta apa gitu, Mbah. Sebulan sekali sih, Mbah, makan di CSB gitu kan. Kita mungkin senang bahagia dengan pensiunnya. Ya udah, ayo sebagai seorang apa ya, eyang, nenek, kakek gitu ya, tentunya akan punya kebahagiaan tersendiri ketika kita membahagiakan anak dan cucunya, terutama cucunya yang paling pinter. Akhirnya apa? Ya udah, ini Mbah punya uang 5 juta, kamu mau beli laptop apa handphone. Ketika ibu meskipun sudah pensiun, tapi berusaha membahagiakan cucunya, kira-kira Allah buka rezekinya nggak? Ditambahi nggak, Bu? Ketika kita minta kepada yang maha kaya, Allahu ya Qali, Allahu ya Malik, Allahu ya Razik, kita minta Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang ngasih rezeki. Bener nggak, Bu? Tahu-tahu ibu mertua saya itu punya pavilion di belakang, ada yang ngontrak. Tahu-tahu ibu saya kan, ibu mertua punya kios di sebelahnya Bank Mandiri, itu yang ngontrak diperpanjang. Lumayan, meskipun setahun cuman berapa ya, 12 juta, sebulan cuman 1 juta. Tapi gara-gara itu Allah buka rezeki. Gara-gara apa, Bu? Cucunya minta dibeliin laptop. Nah, itu yang namanya kita bertawakal dan minta kepada Allah. Nah, materi kali ini preambulnya bawa temen. Maksudnya saya hanya pengen mengajak ibu-ibu meskipun senganggur-nganggurnya kita, lu kali ya, Bu ya, ngatain saya, bilang kita nganggur. Ibu merasa nganggur enggak? Merasa nganggur enggak? Ada kegiatan kan? Nah, kegiatannya menghasilkan duit enggak? Belum tentu. Tapi di mata Allah kita itu disuruhnya apa sih, Bu? Bergerak. Betul enggak, Bu? Kita disuruh bergerak. Maksudnya begini, setiap binatang melata di bumi pun, yang bahkan dia ngumpet di dasar lautan, kalau dia keluar dia bakal kena tekanan air laut, bakal mati. Tapi ternyata Allah membuat ada binatang lain yang selalu mengirim makan untuk binatang yang ngumpet di liang tersebut. Percaya nggak, Bu? Percaya. Nah, itu yang luar biasa. Saya mau cerita yang sederhana lagi gini. Tanggal 21 Desember saya itu ada undangan reuni SD. Kebayang nggak, Bu? 50 tahun yang lalu saya masih SD gitu. Nah, itu teman-teman itu belum pernah ketemu, ngundang di Semarang. Nah, sementara semenjak ibu saya meninggal 2021, saya sudah jarang pulang ke Semarang, paling setahun sekali. Nah, secara gini, Bu, kalau kita pengangguran, matematika kita pasti berpikir, aku nek mulai Semarang buat PP kendaraan kalau bawa mobil sendiri, masuk tol dan bensin, pulang pergi itu nggak cukup 1 juta. Saya sekarang cuma jadi tukang bekam. Kalau saya tiap hari dapat 100, ya paling dapat 3 juta. Itu cukup hanya buat beli susu anak, buat sekolah, bayar listrik gitu ya. Matematika kita selalu berpikir matematika manusia, betul, Bu? Betul nggak, Bu? Nah, jadi merasa takut. Saya
diundang silaturahmi. Apa yang terjadi? Pas saya pulang ke Semarang sebelum tanggal 21 awal bulan Desember, saya dikasih rezeki sama Allah. Pulangnya bukan, jadi karena apa? Keluarga istri sama mertua itu berangkat ke Jogja Solo. Saya ikut, cuman saya turun di Semarang, turun. Yang lain berangkat. Nah, saya nebeng ceritanya. Berarti Allah ngasih rezeki saya bisa silaturahmi ke Semarang dengan cara apa, Bu? Nebeng. Rezeki bukan, Bu? Rezeki. Kalau kita nurutin gengsi temen nebeng, bener nggak, Bu? Laki-laki nebeng gitu ya. Tapi enggak, Allah membuat saya harus nebeng. Sampai di sana, akhirnya saya ketemu sama teman-teman SD, ngajak makan, Bu. 2 kali saya diajak makan dibayarin, dan kamu datang ya di acara reuni tanggal 21. Saya jawabnya sambil ragu-ragu. Insya Allah, kalau orang Islam kadang jawabnya, Bu, insya Allah kalau Allah kasih rezeki saya berangkat. Tapi apa yang terjadi, Bu, ketika saya pulang, teman saya yang non muslim itu, dan kamu bayar aja dulu, saya belum ada uangnya. Dia tahu-tahu transfer. Ini tak transfer ya ke rekeningmu mana? 250. Kamu langsung transfer ke bendaharanya. Lucu nggak, Bu? Allah maksa saya ketemu teman-teman saya yang non muslim, karena saya dulu sekolahnya di sekolah SD Koryesu. SD Koryesu itu sekolah Katolik. Jadi teman-teman saya kebanyakan non muslim. Nah, akhirnya apa? Dibayarin sama Allah biaya reuni. Sampai tanggal 20 ya kan, 21 acaranya. Pagi itu saya belum punya uangnya, Bu. Belum punya uangnya untuk berangkat ke Semarang. Karena untuk sekali jalan aja paling enggak saya butuh 500 sampai 550. Ya udah, kayaknya nggak bisa berangkat. Pikir saya begitu. Saya itu ceritanya ngobrol sama saudara, pengen ziarah ke makamnya ibu bapak di Tegalsari, Semarang gitu. Saya itu ngobrol sama kakak ipar yang mau akikoh cucunya. Ya udah, kamu pulang. Saya nggak minta bantuan, saya nggak bilang mau minjem. Tahu-tahu kakak ipar tuh, ini tak transfer ya duit 500.000. Saya nggak minta, saya tidak berharap kepada kakak ipar, tapi kakak ipar, kamu pulang. Menurut ibu bapak rezeki bukan? Saya ternyata dipaksa Allah untuk bisa ziarah ke kubur bapak ibu di Semarang. Saya dipaksa sama Allah, bukan dipaksa ya, diberi kesempatan silaturahmi dengan teman-teman SD. Jadi ternyata saya mau kembalikan lagi nih, Bu. Maksudnya begini, saya mau bercerita yang namanya cash flow langit. Apa, Bu? Cash flow langit, rezeki dari Allah. Ya, itu transfernya dari BCA, Bu. Ngerti nggak, Bu? Bank Sentral Allah maksudnya. Nariknya dari mana, Bu? Ya ATM. Nggak bisa, Ibu harus nariknya tetap dari ATM, Bu. Caranya gimana, Bu? Pas tahajud, Allah tempat Nah, ATM-nya begitu maksud saya. Kita harus kembaliin bahwa kita untuk urusan syariat dunia tetap harus minta transfer dari BCA, Bank Sentral Allah. Nariknya dari mana? ATM. Allah tempat meminta. Maksudnya apa, Bu? Kita berharap dan meminta hanya kepada Allah. Yang salahnya gimana? Contoh misalnya ya, ini kan tipis banget. Tadi saya kan tidak berharap dan meminta kepada kakak ipar saya kan. Tapi tahu-tahu Allah buka hati kakak ipar, kamu pulang. Ini tak kirim 500.000. Saya nggak batin, saya nggak ngucap, tapi Allah yang menggerakkan hati malaikat penolong saya pada kakak ipar. Masalahnya, Bu, balik bingung.
200-500 ribu kan habis buat beli etol sama buat beli bensin. Ya akhirnya apa Bu? Ya saya minta transfer dari BCA lagi, bener gak Bu? Ketika saya sampai sana, anak istri saya drop ke rumah kakak ipar karena kan ada acara akeko. Masya Allah, saya reuni. Nah, ini hubungannya dengan apa Bu? Saya mau nanya Bu, pintu rezeki yang dibuka sama Allah itu ada berapa? Saya mau nanya sama Ibu. Bu, pintu rezeki yang dibuka sama Allah ada berapa? Ada 13 pintu, terbagi menjadi 2 macam. 12 pintu yang bukan dunia, 1 pintu yang terakhir itu yang pintu dunia. Yang ke-13 adalah rezeki karena kita bergerak atau bekerja. Nah, Ibu pengen tahu pintu 12 yang lain? 12 tahun yang lalu saya sudah pernah menjelaskan ke ibu-ibu, nggak tahu masih ingat apa enggak. 11 tahun yang lalu Bu. Iya pasti lupa Bu. Yang ke-13 tadi apa Bu? Bekerja. Saya kan udah nggak bekerja Pak Ustadz, bergerak. Ya kan? Geraknya gimana Pak Ustadz? Saya orangnya bulit. Saya kan pesantren Bu. Tahu nggak Bu? Pengangguran santai tapi keren. Loh iya, caranya gimana? Jadi saya mau cerita dulu. Berarti gini, bulan Desember awal-awal dalam seminggu, jadi setelah 12 tahun saya jadi pesantren tadi, nggak pernah ada masalah soal rezeki, padahal nganggur, ya, lancar. Pokoknya Allah selalu ngasih transferan dari BCA, saya tinggal ngambil pakai ATM, ya kan? 1 minggu itu Bu, saya kan udah nggak nge-grab. 1 minggu itu nggak ada pasien bekam sama sekali. Terus apa? Beras habis, susu anak habis. Lah tumbennya istri saya nangis Bu. Kira-kira kalau jadi suami bingung nggak Bu? Nggak enak hati. Orang nyekel duit, istri nangis. Saya tauhid. Berarti kan istri mungkin tauhidnya lagi turun. Saya sama. Terus saya ceritanya minta doa. Kita biasanya kan kalau kayak gitu ngalami masalah selalu minta doa ke orang tua atau guru, betul? Nah, saya WA ke abah gurunya istri yang dari Lirboyo. Bah, minta doanya. Loh kenapa? Enggak sih, cuman begini. Saya cuman cerita singkat gitu loh. Bukan mau curhat. Tahu enggak? Tahu tuh abah bilang, udah tunggu, saya kesana sekarang. Mati aku. Abah guru tuh mau bilang 7:30 itu bilang, saya kesana sekarang. Tunggu. Mati aku aja. Diumbangi dia. Ya wis. Jam 8:30 beliau datang. Naik motor bodong. Pakai motornya anaknya kan lagi di pesantren, beliaunya datang. Aku naik motor ini nggak ada STNK-nya. Sampai ngomong gitu, maksudnya di apa ya, di lampu, direwangi, mati-matian berangkat hanya untuk nengok saya sama istri. Tapi ngumbangi, maksudnya gini. Kuncinya begini. Bi, saya manggil beliau Abah manggil saya Abi. Abi unik. Bi, Abi kan minta doanya saya. Kalau saya aminin, artinya apa? Aku ngasih ikan. Loh, kan saya cuma minta doa, bener gak Bu? Saya minta doa aja sama Abah guru, dibilang saya minta dikasih ikan.
Lah guru kan doa, orang tua kan doanya makbul. Guru apalagi gitu ya, sebagai orang tua. Saya dibilang diumbangi begitu. Kalau aku doain kamu itu sama aja aku ngasih ikan. Diem aja saya sama istri. Aku kan udah ngasih pancing. Aku kan sudah ngasih jaring. Aku udah ngasih pukat harimau sama kamu. Kenapa nggak dipakai? Bingung nggak buat digituin? Nah, sekarang apa kurang enak? Abi cuma tinggal sholat 5 waktu yang istiqomah, tinggal sudah keajarin macam-macam dikir, tinggal istiqomah. Orang metu omah baik. Misalnya sebulan sedina dipaili 500.000 karo Gusti Allah. Ora kerja kuwi. Cuman istiqomah ubudiyahnya. Angger isuk bar salat subuh masukin kenceleng mbuh 1.000 mbuh 5.000. Aja turu bar subuh. Aja turu bar asar. Meneng bae. Salah saya apa? Biasanya nge-grab pagi ya bersubuh kan atau sebelum subuh saya keluar. Karena nggak nge-grab, turu ternyata menutup rezeki. Seminggu nggak dikasih rezeki, istri nangis. Yang salah siapa bu? Saya sebagai imam. Ya istri otomatis melu, pegel. Soalnya nanti jam 6 harus mandiin anak-anak, ngantar sekolah gitu kan. Jadi habis subuh turu. Pikir kita kan tidur sebentar gitu kan bu ya. Biasanya kalau ibu-ibu pegel udah bangun sebelum subuh ya kan, ngejar tahajud, zikir, baca Quran, baru subuh ngantuk. Ngantuk beli bu kalau habis subuh? Ngantuk. Nah itu ternyata saya dimarahinya, kesalahan saya apa? Nah kita kembali, ternyata salah satu pintu rezeki adalah tadi yang ke-13 itu bekerja atau bergerak. Bergerak itu maksudnya pemahamannya apa bu? Burung saja setiap pagi itu keluar dari sarang mabur, keluar dengan perut kosong, mabur mendi, maghrib balik wis wareg. Ternyata kita pun juga secara secara harfiah juga kita ternyata harus bergerak. Kalau saya bulit bar subuh metu melipir dengan niat apa? Ya Allah, izinkanlah hamba menjemput rezeki darimu. Satu, supaya hamba tidak bergantung kepada makhlukmu. Nih bu, tadi tidak berharap dan meminta kepada selain Allah. Bukan ngarepin kakak ipar nyai 500.000 mau maksudnya. Kan tadi tipis sekali. Kita berharap sama Allah tapi ada batin, ada tomak. Aku mau ceritalah sama kakak ipar. Tadi kan saya begitu kan. Biar kakak ipar ngerti. Saya untungnya nggak batin begitu bu. Kalau kita tomak begitu, berharap dan meminta kepada makhluk, biasanya gagal, biasanya kecewa. Tapi alhamdulillah Allah jaga hati saya cuma niat silaturahmi, nggak ngomong, nggak batin sama sekali. Tapi Allah buka pintu hati kakak ipar saya untuk ngasih rezeki. Sampai di sana yang terjadi apa? Oh doa tadi belum selesai. Ya Allah saya izinkan hamba untuk menjemput rezeki darimu agar satu tidak berharap dan meminta kepada makhluk, hanya berharap kepada Allah. Dua, untuk menafkahi keluarga, anak dan istri. Ketiga, untuk membantu agama Allah. Niat yang dahsyat ini kalau kita niatkan misalkan setelah sholat subuh, di antara dua waktu sholat, antara subuh dan zuhur, kita dianggap menjalankan sholat sunnah tiada henti. Itu cuplikan hadisnya begitu bu. Berarti apa bu?
kita harus selalu menjaga hati kita selalu hanya minta dan berharap kepada Allah. Tapi manusiawi ya Bu ya, kadang-kadang kita lagi terpuruk, ranti duit, biasanya ingat siapa yang biasanya ya contoh tukang becak yang biasa di gerbang rumah saya, biasanya Pak Danu itu suka ngasih misalnya gitu. Ternyata sayanya enggak pulang-pulang. Nah maksud saya begitu. Kalau kita berharap dan meminta selain kepada Allah alias tomak, saya ceritain guru saya. Beliau ceritanya diundang sama teman santri di Tegal apa Brebes. Cerita ada orang yang sakit begini. Semangat toh. Berarti ada rezeki silaturahmi, harus berangkat ke sana, biasanya nek mulih disangoni. Nah salahnya apa tadi? Batin nek mulih disangoni berarti toma berharap. Sampai sana Bu, pasien orang duwe, pasien nggak punya, kasihan. Boro-boro bisa ngasih, are pulang dengan tangan hampa. Jadi abah guru pun dikasih pelajaran sama Allah bahwa karena kita berharap dan meminta kepada selain Allah, berharap kepada makhluk, jadi kecewa. Maksud saya itu. Tadi rezeki yang ke-13. Rezeki yang paling banyak adalah rezeki yang bukan syariat Bu. Maksudnya bukan yang dunia. Yang 12 pintu rezeki yang lain. Ibu mau tahu? Tadi sudah saya bocorin. Nomor 1 itu rezeki tawakal. Tawakal Bu. Keslo langit waduh. 13 pintu rezeki kita. Salah. Yang nomor 1 takwa. Nomor 1 takwa. Kedua tawakal. Enggak apa-apa dicatat boleh. Saya dikte dulu. Takwa, ya kan? 2 tawakal, 3 apa Bu kira-kira Bu? Habis takwa, tawakal, yang ketiga sholat. Jadi memang kalau ayatnya kan wasta'inu wasabri wasolat, sabar dulu baru sholat. Karena sabar itu bagian dari sholat. Yang keempat, habis sholat pasti kalau kita sudah menjalankan sholat dan doa, ada rezeki yang dibuka, yaitu apa? Kita punya tugas. Saya kemarin ikut pelatihan public speaking, salah satunya disuruh ngomong Bu. Ngomong kalau di dalam bahasa Arab menyampaikan apa Bu? Pintu rezeki apa? Tabligh, ya. Yang keenam, ini apa Bu namanya? Nah, rezeki taklim. Sekarang saya nanya, Ibu datang ke sini dapat rezeki enggak? Apa rezekinya? Dapat ilmu. Ibu sehat enggak? Iya. Terus dapat teh manis biasanya. Nah, terus Ibu ketemu teman-teman yang sesama ibu-ibu sepuh. Apa rezeki apa namanya Bu? Ya di samping sehat. Habis taklim nomor 7 apa tadi? Oh iya, tilawah. Jadi tadi kan saya dimarahin guru kan, sudah dikasih apa tadi Bu? Pancing, dikasih jaring, dikasih pukat harimau. Adalah tadi ini pintu-pintu ini yang harus kita ketuk. Ternyata saya disuruh sholat.
jaga sholat, ya kan, doa, lalu tilawah, zikir. Makanya beliau pernah ngasih saya ilmu apa? Jadi ngiming-ngimingi saya permen waktu itu 2013 atau 12 akhir, beliau datang ke rumah saya naik motor Ninja. Waktu pulang beliau bilang, "Abi, tahu nggak nyebutin nama kaji ini, maksudnya haji ini, orang-orang kaya di Jatibarang, orang-orang sukses di Jatibarang." Beliau nyebut namanya. Saya kan orang Semarang, nggak kenal, tapi bilang, "Tahu nggak mereka bisa sukses kenapa?" Ya nggak tahu, Bang. Mereka yang dikerjakan adalah tilawah dan zikir. Jadi waktu itu beliau ngasih saya ijazah apa? Mereka itu cuma baca sholawat Jibril. Masya Allah, saya kan nggak ngerti waktu itu. Ya udah, kamu amalin apa yang saya lakukan secara itu 6 bulan dari bulan Desember 2012. Saya baca tiap maghrib, saya baca sholawat Jibril itu 17.000 atau 20.000 plus 1 juz saya baca, pokoknya tiap hari. 6 bulan kemudian saya ditarik kerja, nggak pakai ngelamar, tahu-tahu kamu berangkat, ibarat begini. Abah itu ngomongnya, ngasih cluenya begini, "Bi, kan saya nganggur, nanti kalau ada yang ngajak kerja kamu berangkat." "Iya, Bang." Ya namanya disuruh sama guru, orang tua nyuruh, kamu kalau ada yang ngajak kerja kamu berangkat. Alhamdulillah yang ngajak saya kerja itu perusahaan kapal tanker. Jadi saya di sana jadi wakil direktur keuangan kapal tanker, nggak pakai ngelamar. Pintu rezekinya dibuka dari mana? Doa guru, ya Bu ya. Sama apa tadi? Tilawah, baca Quran tiap hari 1 juz selama 6 bulan, terus zikir. Keren nggak Bu? Ada pertanyaan nggak Bu? Nah, tadi baru sampai apa Bu? Berapa biji? 1 takwa, 2 tawakal, 3 sholat, 4 doa, 5 dakwah, 6 apa Bu? Taklim. Terus zikir, ya. Tilawah dulu. Zikir atau tilawah dijadiin satu juga bisa. Zikir atau tilawah. Jadi itu mendawamkan kebiasaan kita untuk tilawah atau zikir. Kalau ibu biasa baca Quran, ya meskipun cuma 1 ain tiap hari, itu udah dianggapnya zikir. Nah itu salah satu ubudiyah. Jadi saya bilang 12 pintu rezeki ini itu bisa menjadi kebiasaan ubudiyah kita. Sebentar Bu, tadi saya lupa nyebut rezeki silaturahim. Saya pernah cerita ke ibu-ibu, ketika saya nge-Grab, saya dapat penumpang itu apa namanya, engkoh orang Cina, kayak orang kaya. Begitu naik, beliau itu langsung, "Mas, emang nge-Grab pakai Innovaribon bisa balik modal?" Saya itu iseng nge-Grab pakai mobil Innovaribon. Logikanya Innovaribon harga 400 juta, luwih jigo nge-Grab. Ya kalau orang kaya langsung, jadi dia tahu harganya berapa, belum biaya perawatannya. Jawaban saya, "Pak, emang balik modal?" Jawaban saya ngeledek orang Cinanya. "Emang yang kaya cuman Bapak." Enggak gitu ini. Ngece, enggak mau kalah saya. "Pak," saya jawab, "kami orang kampung, terutama orang muslim, itu tidak semuanya harus dihitung dengan uang," saya bilang, "atau materi." "Maksudnya gimana?" "Mas, kami itu selalu mengejar rezeki yang namanya rezeki silaturahmi." Saya mau bilang fadilah silaturahmi, wong Cinanya orang bakal paham. Saya pakai bahasa Inggris akhirnya.
fadilahnya silaturahmi, benefitnya Pak, saya bilang bahasa Inggris, benefit. Begitu saya bilang benefitnya silaturahmi, itu kupingnya orang Cina langsung begini. Benefit, untungnya apa? Satu, apa Bu? Dihapuskan dosa-dosa kita dengan silaturahmi. Dua, disehatkan. Tiga, dibukakan pintu rezeki. Ya, empat, apa Bu? Mau kena santet nggak jadi. Loh serius Bu? Ingat cerita Kanjeng Nabi yang di apa? Ada sobat yang curhat. Istri saya itu kalau ada tamu, dia tuh cemberut, marah. Akhirnya apa? Kanjeng Nabi bilang sama istrimu, nanti sore saya ke sana. Begitu Rasul sudah datang, kan seneng itu istrinya itu kan. Begitu pulang, panggil istrimu, suruh lihat ketika rombongan saya pulang apa yang terjadi. Begitu Rasul dan para sahabat pulang dari rumah sang istri itu melihat dari pintu rumahnya itu keluar kelabang, ular dan sebagainya. Santet pun itu bisa keluar dari rumahnya gara-gara ada yang silaturahmi. Loh, maksud saya jangan sampai kita nggak seneng ada tamu meskipun tamunya sing nyebelin. Siapa tahu, iya Bu, anggaplah nggak apa-apa. Yang penting santet barang yang buruk yang ngendon di rumah saya biar ikut sama debt collector tadi pulang gitu. Udah berapa Bu tadi semuanya? 8 ya. Terakhir silaturahmi sama zikir tilawah. Ke-9 saum, puasa. Kenapa saum itu termasuk pintu rezeki? Gimana enggak rezeki? Itu rezeki akhirat yang luar biasa, betul enggak Bu? Karena apa? Yang bales pahala sholat hanya Allah yang tahu. Kalau kita tadi apa? Sedekah 1000 minggat sering masjid pagi. Allah satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Ya, bahkan sampai 700 kali lipat kalau kitanya begitu ikhlasnya Allah ya. Nah sekarang gini, kalau kita ngutangi pahalanya piro Bu? Saya boro-boro Pak punya utang, ngutangi duit orang duit misalnya gitu ya. Tapi saya agak sebel sama rentenir. Loh, utang itu harus dibayar. Saya kan udah berbuat baik kata rentenirnya itu Bu. Saya ngutangi itu pahalanya. Kalau kita sedekah itu satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Ngutang itu pahalanya 18 kali. Ada hadisnya sih Bu. Tapi pinteran itu rentenirnya. Saya udah berbaik hati. Iya baik hati tapi nyai bunga. Tapi nyekek gitu loh. Jadi puasa itu menghapuskan dosa, sama rezekinya tidak terbatas karena Allah sendiri yang menjanjikan. Pokoknya aku sendiri yang tahu berapa besarnya pahala puasa. Bahasanya begini, kalau ibu pengen puasa sebulan full kuat nggak Bu hari biasa? Nggak kuat. Tiap hari nanti jadinya puasa setahun, belum tentu kuat. Tapi Allah ngasih tadi satu kebaikan dibalas 10. Ibu puasa 3 hari aja tiap bulan. Nggak tahu cuma Senin gitu. Saya nggak kuat Senin Kemis. Saya Senin bae telu ping telu. Pahalanya kira Bu? Ibu udah dianggap puasa 30 hari. Makanya saya bilang balasan dari Allah tidak terbatas. Tadi nomor 9 puasa. Yang ke-10 istighfar. Saya nanya saya itu sering kalau ada pasien datang, Bu, sehari istighfar berapa kali? Saya kan nanya. Ya paling habis sholat, pira 100. Saya nanya, ibu ini dia seorang terapis, tukang rias, bisa mijit, bisa bekam. 2 bulan terakhir dikasih laris banget di pasien pijitnya. Tapi 2 bulan itu dia sakit.
Terus datang ke rumah saya. Kenapa coba Bu? Minta bekam. Akhirnya minta bekam dan diruqyah sama istri saya. Terus cerita, kenapa coba Bu? Ibu itu kena ain, saya bilang itu. Ain, ngerti ain nggak Bu? Ternyata ain, sihir. Ternyata ada tukang pijet tetangganya yang sirik, dengki, iri. Dia pokoknya sengit banget itu. Rasa sengit yang dikeluarkan oleh tetangganya itu bisa menjadi sihir kepada. Kenapa kok bisa kena? Karena Allah menguji dia, dibuka pintu rezekinya banyak, rezeki duit, rezeki pijet, rezeki rias. Tapi pintu rezeki yang lainnya ditutup. Apa? Zikir istighfar hilang, sholatnya telat terus. Akhirnya ain dari tetangganya masuk. Rezekinya dia masih apa? Dikasih silaturahmi ke saya, masih diingatkan sama Allah lewat cangkem nyong mulut saya. Bu, ibu tuh kena air, makanya sholatnya dijaga, zikir penjaga. Istighfar ping 100 bisa melawan air nggak Bu? Kalau ibu istiqomah 10 tahun, 10 tahun nggak Bu, nggak bolong. Nah maksud saya istiqomah istighfar meskipun cuma 100 kali habis sholat, berarti sebulan sehari 500 ya. Ya syukur ditambahi jadi 1000. Jadi sama sholat sunnah itu istighfar. Jadi totalnya 1000. Insya Allah itu bahasanya ada ayat atau hadis yang lain begini. Ketika waktumu terbatas, kamu butuh sesuatu injury time, yang bisa dilakukan apa Bu? Istighfar. Kan ada ceritanya. Ada seorang penjual roti yang dia setiap ngadon roti dia baca istighfar terus. Ternyata dia pengen ketemu Imam Hambal atau Imam siapa gitu. Imam itu tuh sampai nggak jadi naik pesawat, sampai datang ke masjid dekat rumahnya si penjual roti, padahal jauh sekali. Mau tidur di masjid, Imam Hambal diusir. Akhirnya ditawarin sama tukang roti, udah tidur di rumah saya aja. Imam Hambal itu tukang roti ini ngadon roti. Kerungu kan si tukang rotinya kan itu gitu kan. Loh Pak, antum ngapain? Saya selalu zikir istighfar. Oh, jadi sudah berapa tahun? Sekian tahun. Iya, semua keinginan saya itu dikabulkan sama Allah, kecuali satu. Apa? Saya pengen ketemu Imam Hambal. Oh, Masya Allah. Saya Imam Hambal. Apa enggak nangis Bu Imam Hambal? Diberet karo Gusti Allah dari rumahnya naik pesawat yang enggak jadi berangkat sampai dia turun, digiring ke masjid yang diusir sampai akhirnya sampai tidur di rumahnya tukang roti. Itu kelasnya Imam Hambali. Kita ya nggak apa-apa, kita wong biasa tinggal ngikut, betul nggak Bu? Istighfar sing kata. Tadi habis istighfar jangan lupa jadi pecandu dadah. Dadah itu kalau bahasa Malaysia itu apa namanya? Narkotik. Nah narkotikanya kita apa? Pecandu dadah, tapi singkatan Bu. Dahsyatnya sedekah harian. Ya Bu. Sedekahlah setiap hari. Contoh ini Bu pulang ngasih kain seleng, meskipun 500 perak, 1000 perak, tapi itu ya Allah Bu, obati sakitmu dengan sedekah. Tiada bala yang bisa mendahului sedekah. Minimal niatnya apa? Ya Allah, aku mau pulang, lindungi aku dari bala. Plung atau plung dulu, plung maksudnya nyemplungin kain seleng baru doa. 12 hadis 11 ya Bu ya, bener ya, 12 itu nikah. Dan saya kan udah sepuh Pak. Enggak, ini untuk menggambarkan orang yang enggak punya pun ketika nikah itu dibukakan pintu rezeki. Dan saya membuktikan, saya mau nikah dengan Ummu Zakira, Ummu Danes.
Itu dalam posisi saya nggak punya duit. Ketika saya nikah 2011, Allah kirim malaikat penolongnya siapa? Saya punya sahabat Dr. Sumi Hastri, dokter forensik Indonesia, polisi, itu ngasih uang. Ini dan tak kasih duit 10 juta buat nikah. Itu kontan sama Allah seperti itu. Sampai segitunya Allah itu. Nikah ya Bu ya. Yang sudah 12 kan? 12 ini yang bukan pintu dunia. Ya Bu. Ubudiyah yang bisa kita istiqomahkan untuk membuka pintu rezeki dunia dan akhirat. Yang ke-13 tadi sudah apa Bu? Kerja, berusaha, bertani. Kalau saya gambarin gampangnya, kalau saya orang tasawuf, orang toreko bilangnya apa? Bergerak. Selama kita bergerak, Allah pasti ngasih rezeki. Jadi ternyata pintu rezeki alias cash flow langit kalau saya bilang nggak cuma pintu ke-13 saja, karena gara-gara kita bekerja atau bergerak, ya. Jadi kita cukup tadi apa Bu, mengetuk seluruh pintu dengan cara apa? Minta transfer dari BCA, Bank Sentral Allah, dengan nariknya pakai ATM, Allah tempat meminta. Ya contoh yang gampang, misalnya saya butuh uang ya, contoh gitu ya Bu. Hari ini apa ya? Ya sudah, Ibu narik ATM-nya lewat sholat juga. Allah tempat meminta. Jadi jangan lupa kita selalu meminta dan berharap kepada Allah. Jadi hari ini saya sudah menjelaskan tentang 13 pintu rezeki ya Bu ya. Itu sudah saya ceritakan 11 tahun yang lalu. Jadi saya ulang lagi. Cuman kalau bedanya dulu saya enggak direkam, kalau ini saya rekam karena selalu saya posting di channel YouTube saya. Tapi saya enggak pernah share ke ibu-ibu. Ya, jadi moga-moga sharing saya ini yang mengingatkan untuk diri saya dan ibu, jangan pernah putus asa ketika Allah memberikan ujian, karena orang yang diberi ujian itu adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk selalu kembali ke jalan Allah, untuk selalu dibukakan pintu rezeki, semua pintu rezeki, termasuk pintu-pintu surga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan amin. Hamdan yu'abina ma'ika fi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jari wajhi sultani. Allahumma jal akibatana amrina khair. Ya Allah, jadikanlah segala sesuatunya akhirnya selalu menjadi kebaikan. Allahumma tuhhir qulubana min hubid dunya wa amla aidina birizqil halal. Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari cinta dunia, namun penuhilah sakuku dengan rezeki yang halal. Ya Allah, jangan biarkan ada secuil dosa yang tidak Kau hapus, ampunkan. Jangan biarkan ada sebersih keraguan yang tidak Kau hilangkan. Jangan biarkan ada sepeser hutang pun yang tidak Kau lunaskan. Jangan biarkan ada kebutuhan dunia akhirat kami yang tidak Kau cukupkan. Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kami anak turunan kami yang soleh solehah, yang senantiasa mendirikan sholat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun muttaqi imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin.
Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.